Shalom teman-teman, selamat datang di ibadah online GC Lewi Pondok Gede. Makan soto pergi berlima. Yuk kita bersekutu bersama. Mari kita tetap fokus untuk mengikuti ibadah online ini. Karena aku yakin teman-teman pasti akan mendapatkan berkat yang berlimpah. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah.
dosaku, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau anggap hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau anggap hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Ucapan syukur, haleluya, syukur Bapa, haleluya. Engkau baik, katakan Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan, haleluya, haleluya, Jesus, terima kasih Tuhan. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata.
Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Sampai mukjizat menjadi nyata. Sampai mukjizat menjadi nyata. Shalom teman-teman GC, apa kabar? Semoga tetap sehat-sehat semua ya. Walaupun lagi di rumah aja, walaupun stay at home, semoga tetap sehat-sehat semua. Gak kerasa udah hampir 3 bulan kita ibadah online bareng. Aku tahu banget pasti teman-teman banyak yang merasa bosan, banyak yang merasa capek gitu ya, walaupun di rumah aja gitu ibaratnya. Tapi yuk teman-teman, mari kita tetap setia mengerjakan bagian kita ya, mengerjakan bagian kita dalam artian mengerjakan apa yang memang harus kita lakukan di tengah pandemi ini, yaitu tetap stay at home, nggak kemana-mana dulu, tetap mengikuti protokol kesehatan juga, biar kedepannya semoga angka COVID bisa menurun seperti itu ya. Oke. Hari ini aku mau bawain satu tema sharing, judulnya menaruh rasa aman di dalam Tuhan. Seperti kita tahu, di tengah pandemi ini memang ada banyak hal yang tidak terjamin. Kita tidak bisa menjamin bahwa setiap tempat yang kita kunjungi, setiap orang yang kita temui itu terbebas atau tidak terinfeksi COVID seperti itu ya. Jadi ibaratnya kita saat ini hidup di tengah suatu kondisi yang tidak pasti ya, tidak pasti akan banyak hal seperti itu. Dan aku pengen ajak teman-teman semua, yuk kita menaruh rasa aman kita di dalam Tuhan. Bicara tentang rasa aman, kita pasti akan berbicara juga tentang rasa ketergantungan dan juga rasa percaya. Jadi ketika kita merasa aman itu karena kita punya suatu hal atau satu sosok di mana kita bisa bergantung dan kita bisa percaya terhadap hal tersebut atau orang tersebut, seperti itu. Jadi ini aku ambil definisi secara psikologis. Kalau rasa aman itu bisa kita artikan sebagai secure ya, secure emotion. Sedangkan perasaan tidak aman itu kebalikannya, yaitu insecure. Nah, istilah insecure ini kan udah sering banget dipakai ya di tengah-tengah anak muda. Aduh, gue insecure banget nih soal penampilan gue, atau gue insecure banget nih soal masa depan gue gitu. Nah, sebenarnya arti insecure itu kan artinya dia tidak merasa aman, seperti itu ya. Nah, insecurity itu sendiri adalah sebuah feeling, sebuah perasaan
dimana perasaan itu tuh seperti gejalanya seperti nervous gitu ya, seperti tidak nyaman, yang bisa jadi dipicu karena individu tersebut merasa inferior, merasa kecil, merasa tidak punya apa-apa, merasa tidak cukup, merasa kurang, seperti itu ya, inferiority and vulnerable in some way. Jadi dalam beberapa hal dia merasa, aduh gue kayaknya ada yang kurang deh, aduh gue kayaknya ada yang belum oke deh. Nah itu yang menjadi arti dari insecurity sendiri, seperti itu ya. Dan insecurity ini sendiri ternyata mempengaruhi bagaimana individu tersebut memandang dirinya, memandang orang lain juga, seperti itu ya. Jadi cukup kompleks, cukup luas seperti itu. Oke. Dan di sini aku mau sharing. Jadi ada tiga hal di mana biasanya anak-anak muda menaruh rasa aman mereka selain di Tuhan, seperti itu ya. Karena memang konsep rasa aman, secure itu memang harusnya kita taruh di Tuhan, seperti itu. Kita harus menaruh rasa aman kita di Tuhan. Tapi banyak anak-anak muda justru menaruh rasa aman mereka di 3 hal ini. Nah, aku mau bahas nih 3 hal ini apa aja sih. Jadi hal yang pertama itu adalah ego. Nah, ego ini maksudnya jadi individu yang menaruh rasa aman di ego mereka cenderung merasa dirinya itu paling penting, paling berharga. Jadi seolah misalkan kayak ada seseorang yang kerja kelompok, terus ketika kerja kelompok dia bilang bahwa wah kayaknya kalau nggak ada gue nih, ini kelompok nggak jalan. Kayaknya kalau nggak ada gue, ini project nggak bakal dapat nilai bagus gitu ibaratnya ya. Jadi dia merasa dia merasa dirinya tuh begitu dibutuhkan dan begitu penting, seperti itu. Sampai kalau nggak ada dia, ya udah nggak jadi tuh, nggak ada apa-apanya, seperti itu. Selain itu juga jika terdapat kesalahan, maka kesalahan itu karena orang lain. Nah, misalnya kita ambil contoh lagi tentang tadi ya, kerja kelompok. Ketika mereka presentasi segala macam, kemudian guru atau dosennya bilang, ini kamu salah loh sumbernya, harusnya nggak seperti ini. Kemudian si orang ini langsung, oh itu soalnya teman saya yang nyari pak, bukan saya gitu. Kalau saya sih saya nggak pegang bagian itu gitu. Untuk segala hal yang baik, untuk pujian itu dia akan langsung menunjuk, oh itu karena saya. Tapi untuk suatu hal yang salah, untuk suatu hal yang nggak enak, itu pasti dia akan nunjuknya ke orang, oh itu salahnya dia, oh itu karena dia begini sih, dia begitu sih gitu. Jadi nggak pernah dia menunjuk ke dirinya sendiri. Nah, kemudian ciri-ciri yang lain adalah merendahkan hasil kerja dan pendapat orang lain. Ini udah biasa banget ya, jadi kayak bangga dengan pendapatnya tapi tidak menghargai pendapat orang lain, seperti itu. Kemudian juga dia tipikal orang yang susah mengapresiasi, susah memuji, susah bersyukur, selalu merasa tersaingi ya dengan orang lain. Wah, dia udah ranking 2 nih, kayaknya dia mau ngebalap gue biar jadi ranking 1 gitu ya. Wah nggak bisa nih, pokoknya gue harus mati-matian belajar biar nggak disalib gitu ya. Itu tipikal orang yang menaruh rasa amannya di ego, karena dia akan merasa begitu sedih, begitu marah, begitu kecewa ketika ada orang lain yang lebih unggul, ada orang lain yang lebih wow dibanding dia, ada orang lain yang lebih expert dibanding dia. Dia pengen jadi the smartest person in the room, ibaratnya ya. Jadi orang yang sepertinya tuh kayak disorot spotlight gitu ya. Pokoknya dia harus menonjol. Orang lain tuh harus melihat bahwa oh dia memang punya kapasitas, dia memang punya kemampuan, dia memang punya talenta seperti itu. Dan ketika ada orang lain yang lebih bagus dari dia akan susah untuk
untuk mengapresiasi, oh iya memang kamu bagus, oh iya memang kamu lebih jago dari saya, itu sulit karena memang dia menaruh rasa amannya di egonya dia. Jadi kalau dia nggak dapat itu, dia akan merasa pokoknya gue harus cari lagi yang lebih, gue harus bikin lagi yang lebih, yang lebih dari si A, si B, si C semuanya, seperti itu. Hal yang kedua, biasanya ini paling banyak ya kalau menurut aku. Jadi anak muda menaruh rasa amannya pada uang. Nah ini sebenarnya banyak terjadi, tapi banyak yang tidak mau mengakui. Seperti itu ya. Jadi ciri-cirinya itu mereka insecure soal keuangan, kemudian tidak jujur, tidak terbuka, bahkan berbohong mengenai keuangan mereka. Kemudian juga bisa jadi pilih teman gitu. Jadi kalau temennya standar-standar aja gitu ya, dia kayak aduh males deh gitu. Tapi kalau misalkan temennya udah agak-agak kelas tinggi gitu ya, oke deh kita jalan bareng, oke, nge-hangout bareng, oke, seperti itu. Kemudian mood dan perasaannya diatur oleh uang. Nah ini sebenarnya bukan cuma anak muda ya, sebenarnya bahkan orang dewasa pun juga ada ya yang seperti ini. Jadi kalau misalkan lagi nggak punya uang, bete, wah mood tuh berantakan seharian. Tapi kalau punya uang, wah rasanya tuh semua mau dibeli gitu ya, mau ngebuka-buka Grab gitu ya, ngelihat Gojek gitu, wah pokoknya ngeliat online shop semua rasanya pengen dibeli gitu. Moodnya tuh seneng banget. Jadi walaupun dimarahin emak kek, walaupun nilai ulangan jelek gitu ya, tapi karena punya uang nih hasil tabungan, wah pokoknya seneng lah gitu, karena akhirnya bisa nge-check out barang di Shopee gitu ya. Pokoknya walaupun ada kejadian ngeselin pun juga dia kan tetap happy gitu. Kemudian ada ketakutan berlebihan saat tidak punya uang. Nah kita masuk ke hal yang ketiga. Anak muda biasanya, ini juga banyak nih terjadi di anak muda. Anak muda biasanya menaruh rasa aman mereka di orang lain. Nah ini menarik nih karena sejauh pengamatanku dan aku juga pernah menjadi anak muda, memang ini cukup banyak ya. Kalau tadi menaruh rasa aman di uang itu banyak, tapi tidak terlihat gitu ya. Itu kayak cuma individu aja gitu yang tahu gitu ya. Tapi menaruh rasa aman di orang lain ini terlihat banget, karena indikasinya orang ini dia akan merasa dirinya selalu kurang atau selalu rendah di mata orang lain. Nah, kemudian dia juga mengasihani diri sendiri gitu ya. Jadi mengasihani itu maksudnya gini, dalam tanda kutip lebay gitu ya, drama banget gitu. Jadi dia kayak mempusatkan dirinya dia sebagai orang yang paling malang sedunia, orang yang paling menderita sedunia gitu kali ya. Kemudian dia juga terlalu memikirkan pendapat atau omongan orang lain tentang dirinya. Misalkan ada orang dibilang, kok rambut lu aneh sih gitu. Kemudian dia kepikiran tuh, emang iya ya rambut gua aneh ya? Dari mananya sih aneh? Seharian dia ngeliatin rambutnya, diatur-atur, emang iya rambut gua aneh? Enggak. Nah itu dia terlalu memikirkan pendapat atau omongan orang lain. Orang ini juga dia takut kalau dinilai jelek oleh orang lain ya. Kemudian sedih berlebihan saat dikritik dan senang berlebihan saat dipuji. Nah, di telinga orang yang menaruh rasa aman di orang lain, dia akan merasa bahwa judgement orang itu penting banget. Jadi orang bilang A, ya dia ikut A, kalau orang bilang B ya dia ikut B gitu. Kemudian orang ini juga merasa perlu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara yang ekstrim.
di sini aku mau ajak teman-teman untuk supaya kita lebih kenal dari kita sendiri ya. Karena memang kenapa aku ngasih tahu 3 hal ini supaya teman-teman bisa menilai diri teman-teman. Sebenarnya selama ini teman-teman tuh masih menaruh rasa aman teman-teman tuh di 3 hal ini apa enggak sih? Atau udah benar-benar menaruh rasa aman tuh di Tuhan, kayak gitu. Nah, di sini setelah aku ngasih tahu tentang 3 hal ini, aku mau kita sedikit melihat ya satu tokoh yang menurut aku keren banget karena dia bisa menaruh rasa aman dia di Tuhan walaupun keadaannya nggak enak, walaupun kondisinya nggak mendukung, tapi dia tetap menaruh rasa aman dia di Tuhan. Nah, kita mau lihat teladannya Yusuf ya. Kalau kita baca di Kejadian itu di sini semua aku yakin udah pada hafal, udah pada paham kisahnya Yusuf. Di sini aku yakin teman-teman udah pada hafal ya tentang kisahnya Yusuf, gimana dia dijual oleh saudara-saudaranya, kemudian dia bekerja di rumah Potifar, kemudian sampai akhirnya dia bisa menerjemahkan mimpi dari Raja Firaun, sampai akhirnya dia menjadi orang nomor 2 di Mesir ya teman-teman. Dan dalam perjalanan hidup Yusuf, kita bisa melihat bahwa Yusuf tidak menaruh rasa amannya pada ego, pada uang, apalagi pada orang lain seperti itu ya. Karena kita bisa baca di kisah Yusuf sendiri bagaimana dia berada dalam lingkungan, dalam situasi yang berbeda-beda, tapi dia tetap memegang teguh imannya dia terhadap Tuhan seperti itu ya. Jadi walaupun kondisinya dia nggak enak, walaupun dia dijual, walaupun dia jadi budak, walaupun dia dipenjara sekalipun, dia tetap tidak kehilangan pengharapan dan tetap menaruh rasa amannya di Tuhan. Di sini aku juga mau ajak teman-teman untuk kita lihat, kita bedah satu persatu ya, dari setiap 3 hal tadi itu, ada ego, ada uang, dan ada orang lain. Kita mau lihat apa sih yang Alkitab katakan tentang 3 hal ini. Kita bisa buka di Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, di ayat Yeremia ini kita melihat bahwa Tuhan gak suka ketika manusia mengandalkan dirinya sendiri seperti itu ya. Tuhan gak suka dengan manusia yang merasa bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu, dia bisa mencapai segala sesuatu karena usahanya dia, seperti itu. Dan ini mematahkan hal pertama yaitu ego ya, karena rasa aman yang terletak di ego itu berpikir bahwa semua hal itu mungkin, semua hal itu bisa dilakukan karena saya, karena usaha saya, karena pekerjaan saya, karena kelebihan saya, karena kemampuan saya. Tapi justru Alkitab bilang bahwa Tuhan membenci orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, seperti itu. Karena seperti kita tahu bahwa hal-hal yang baik dalam hidup kita, hal-hal yang mulia, hal-hal yang berharga dalam hidup kita itu karena Tuhan berikan itu buat kita. Kita nggak menerima itu dengan hasil upaya kita tidak menerima itu dengan hasil jerih payah kita, tapi it's simply because God give to us. Jadi sesimpel Tuhan kasih ke kita gitu, bukan karena kita qualified, bukan karena kita punya kemampuan, tapi karena Tuhan mau kasih ke kita dan Tuhan punya otoritas itu buat kasih segala sesuatu yang baik, yang mulia itu ke kita. Nah, kalau kita baca di Matius 6 ayat 33, ini pasti udah sering banyak yang dengar ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi di Alkitab dibilang bahwa Tuhan punya segala sesuatu untuk diberikan buat kita. Tapi syaratnya adalah kita harus mencari dulu kerajaan Allah. Kita harus mencari dulu kebenarannya Dia, baru semuanya itu akan ditambahkan. Semuanya itu bisa berbicara tentang harta, bisa berbicara tentang uang, bisa berbicara tentang jabatan, bisa berbicara tentang prestasi, teman-teman ya. Jadi ketika orang yang menaruh rasa amannya dia di uang, dia akan merasa bahwa hidupnya dia ditentukan dengan seberapa banyak harta yang dia punya, seberapa banyak uang yang dia miliki, seberapa banyak barang branded yang bisa dia beli, seperti itu ya. Tapi Alkitab bilang bahwa carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan untuk hal yang ketiga, kita bisa baca di Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan berbangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, ini merupakan satu statement yang begitu kuat ya teman-teman, bahwa Tuhan itu mengasihi kita loh. Kita itu berharga banget di matanya Dia. Jadi ini mematahkan hal yang ketiga, yaitu orang lain. Ketika anak-anak muda sibuk untuk menaruh rasa aman mereka di orang lain, ketika mereka terlalu memusingkan apa yang menjadi pendapat orang lain, apa yang menjadi opini orang lain tentang diri mereka, dan mereka merasa selalu kurang, mereka selalu merasa tidak dapat mencapai standar yang diinginkan. Di sini Allah bilang bahwa engkau berharga loh, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi bayangkan Tuhan sendiri yang ngomong itu ke kamu gitu ya. Dan hal itu menunjukkan bahwa Allah tuh benar-benar mengasihi kita loh. Dia tidak melihat penampilan kita, dia tidak melihat ukuran tubuh kita, dia tidak melihat prestasi kita, dia tidak melihat siapa orang tua kita. Yang dia tahu bahwa dia mengasihi kita. Udah, titik. Dan kita berharga di matanya Dia. Yuk teman-teman, aku mau ajak kita semua untuk menaruh rasa aman kita di Tuhan. So mulai sekarang kita harus bilang say no to insecurity, but putting our hope and trust in God. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami tahu bahwa dalam masa-masa ini kami rentan untuk menaruh rasa aman kami pada hal-hal yang tidak seharusnya, pada hal-hal yang fana, pada ego, pada uang, dan pada orang lain. Tapi mulai hari ini Tuhan ajar kami untuk boleh menaruh harapan kami, menaruh rasa aman kami dalam Engkau. Ajar kami untuk memahami diri kami sendiri, terlebih lagi ajar kami untuk memahami Engkau Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang mendengar, Allah yang menyediakan, dan Allah yang menyayangi, Allah yang begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Waktu kami terbatas, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu tidak terbatas Tuhan, untuk menyertai setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday, God bless you. Puji Tuhan, untuk memberikan persembahan, sekarang bisa lebih mudah dengan berbagai aplikasi online payment. Silakan scan barcode yang ada di layar teman-teman semua. Kemudian teman-teman memasukkan nominal yang akan dikehendaki untuk memberikan persembahan.
Terima kasih teman-teman sudah mengikuti ibadah minggu ini. Saya Amanda, sampai jumpa. God bless you.